memang dibolehkan, tetapi ingat dengan banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan juga niat poligami yang dibolehkan dalam Islam itu tujuannya untuk syiar agamanya Allah, agar mereka bisa memiliki keturunan-keturunan yang meneruskan syiar kedua orang tuanya. Dan juga Habib selalu dimanapun berada selalu bilang ada 4 golongan orang yang berpoligami. Sayang sini kalau aku salah tolong dibenerin. Pertama, Habib selalu bilang yang berpoligami itu kalau saya nggak salah Habib selalu bilang adalah ulama, yang dimana mereka agar memiliki banyak keturunan untuk meneruskan syiar kedua orang tuanya. Yang kedua adalah golongan orang yang kaya dermawan, dimana agar mereka bisa juga bersedekah harta-hartanya yang bermanfaat banyak orang. Sini sayang. Lagi ngapain sayang? Tuh orang yang dizolimin ketawa kamu doang. Hah? Sini sayang. Zolimin apanya? Yang aku bahas soal drama di TikTok. Terus? Nah, jadi udah habis kayak gitu, yang ketiga itu adalah sosok pemimpin yang adil ya sayang ya. Betul. Sehingga dia bisa meneruskan apa ya, kayak apa sih? Kalau pemimpin yang adil tuh meneruskan kepemimpinannya. Raja yang adil. Raja yang adil menciptakan keturunan-keturunan juga yang adil gitu. Yang keempat itu adalah golongan orang gila kalau kata Habib. Karena apa? Dia bukan ulama, dia bukan orang kaya yang dermawan, dia juga bukan seorang pemimpin yang adil, tapi memilih untuk berpoligami. Nah ini adalah apa ya? Cara kita ya mengemas suatu syiar gitu. Terus saya kesini kepotong aja nih, maaf. Nah, itu caranya saya dan suami mengemas suatu ilmu tentang poligami. Jujur kalau seandainya kita pribadi ya, kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, yaitu poligami. Tetapi kita juga sebagai Habib, sebagai guru, aku sebagai public figure yang alhamdulillah gitu ya, memiliki banyak followers, kami mau menekankan di sini bahwa poligami yang terjadi saat ini itu menyimpang ya sayangnya, jauh menyimpang dari syariat Islam gitu. Terus ada pernyataan aku yang diviralin di TikTok tentang aku bilang gimana sayang? Oh iya, aku bilang gini, oh iya benar kalau poligami itu memang secara syariat Islam ya. Karena ingat, kita tinggal di Indonesia, ada aturan negara Indonesia juga. Aku bilang kalau secara syariat Islam memang tidak perlu meminta izin istri pertama. Karena apa? Tapi dalam aturan negara wajib. Istri pertama tahu. Ini aku terusin dulu. Maksud omongan aku itu adalah nggak perlu minta izin pertama, istri pertama. Seandainya aku nih ya, Habib mau poligami, betul nggak perlu izin aku. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh suami ditanggung oleh dirinya sendiri gitu. Tetapi kalau kita balik lagi dalam konteks yang benar, kalau emang berpoligami itu karena Allah, mencari ridhonya Allah, terus juga menikahi orang-orang yang memang seperti hamba sahaya, anak yatim piatu, janda, berarti kan tujuannya emang buat kebaikan. Maka kalau mau melakukan niat baik ya pasti dilakukan dengan cara yang baik, yaitu diketahui oleh istri pertamanya gitu. Jadi menurut aku zolim banget sih ketika orang memotong konten-konten kita ya, konten-konten kita sampai banyak sekali akhirnya hujatan-hujatan, mudah-mudahan Kartika Putri dipoligami gitu. Ya kan ya, mudah-mudahan Habib otw poligami gitu. Nah ini buat aku pribadi ya, kalau seandainya suami aku udah mampu, suami aku adalah orang yang berilmu, suami aku adalah orang yang kaya dermawan, menjadi pemimpin yang adil gitu, dan tujuannya jelas, berpoligami itu karena Allah. Dan kalau emang berpoligami ibadah karena Allah, otomatis jangan cari sendiri. Harusnya istri pertama yang mencari gitu ya. Bukan berarti yang lebih mencarikan. Iya, mencarikan. Bukan berarti menikah diam-diam, wanitanya juga maaf tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak dengan tujuan satu visi, misi gitu. Jadi sebenarnya konten-konten kami yang kami buat masalah poligami ini tujuannya adalah untuk mengedukasi oknum-oknum laki-laki yang mengatasnamakan poligami atau mengatasnamakan Islam untuk memiliki istri lebih dari kan aku mau ngejar sunahnya. Satu. Puasa Senin Kamis aja enggak. Nah, lucu nih. Terus sholat malamnya juga enggak. Betul. Terus apa lagi sayang? Terus baca Quran aja masih nggak bener. Terus qobliyah badiah tinggal. Terus banyak lagi. Nah makanya Habib tuh selalu bilang gitu, kalau seandainya ada oknum laki-laki yang mengatasnamakan
saya itu menikah kan sunahnya Rasulullah Betul. gitu, Tapi mengikuti. masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang dia lupakan. Betul, karena Habib juga selalu menerangkan di konten-konten kita ya sayang ya, Betul. bahwa berpoligami itu seorang laki-laki yang berpoligami menaruh satu kakinya di api neraka, menaruh satu kakinya di surga. Kalau dia tidak adil, jalannya miring. Mm-mm. Ketika dibangkitkan, dan laki-laki tersebut cenderung berbuat zalim. Ya. Orang yang zalim sulit untuk bisa masuk dalam surga. Betul, dan juga kan salah satu syarat untuk berpoligami itu kan adil. Adil. Sedangkan manusia adalah sifatnya Tidak luput dari tidak dosa. luput dari dosa dan pastinya belum mampu adil ya Bib ya. Makanya di Tapi sini kalau biar adil boleh dicoba dulu gak? masa gimana mau dicoba-coba, Habib mau coba emang. Enggak, bercanda. Ntar dipotong lagi sama netizen, ya kan? Sebenarnya gini loh, kalau buat kita Nah, ini pribadi, gurauan dan bercandaan. iya kalau seandainya orang-orang kan gini berpoligami itu kan pasti ada syariat Islam ya, yang karena syar'inya gitu, seandainya menikah sudah belasan tahun belum memiliki keturunan dan kesepakatan bersama si istri meridhoi udah daripada suaminya ingin punya keturunan, istri mengizinkan suami untuk menikah lagi. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul, atau bukan hanya poligami enak ini itu bukan, tapi ada syarat yang agak sulit dan rumit. Yang memang harus dilakukan. diikutin ya Bip ya. Nah yang kedua juga kayak contohnya orang berpoligami itu istrinya nauzubillah min zalik, seandainya sakit parah tidak bisa bangun sehingga tidak bisa merawat suami dan anak-anaknya, sehingga diizinkan juga untuk menikah lagi ya Bip ya. Banyak sekali faktor-faktor syar'i yang memang harus dibahas di sini gitu. Jadi balik lagi buat saya, buat oknum-oknum yang ada di TikTok gitu ya, jangan gampang memotong-motong video, apalagi video syiar orang, kalian potong-potong hanya untuk mendapatkan apresiasi gitu ya, atau untuk mencari viral. Semua ini kan negara katanya negara hukum. Nah, aku juga mau ngebahas soal poligami di Indonesia. Poligami di Indonesia itu sendiri menurut undang-undang Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya memiliki seorang suami. Di situ itu kan jelas ya untuk undang-undangnya juga, dan di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu yang dikehendaki dan ketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Jadi kalaupun seandainya mau poligami di Indonesia itu wajib mendapatkan izin dari istri pertama gitu. Adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri yang lain kalau lebih dari satu. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka. Nah, yang terjadi di Indonesia ini kan oknum-oknum laki-laki yang berpoligami mengatasnamakan Islam ini, terkadang mereka kalau memang niatnya karena Allah harusnya baik dua-duanya ya Bib ya. Malah yang terjadi di sini poligami adalah menikah dengan istri yang kedua, ketiga, keempat, tapi istri yang terdahulunya justru menjadi masalah. Itu Mas Andi. Betul. Jadi intinya adalah menikahlah sesuai dengan aturan syariat agama Ya. dan ikutilah aturan negara yang baik. Betul. Itu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Masya Allah. Jadi balik lagi di dalam agama Islam juga diajarkan bahwa kalau seandainya kita tinggal di suatu tempat, kita tetap harus mengikuti juga aturan dari negara tersebut, wajib hukumnya. Yang kedua juga kalau seandainya kita mau melakukan mengatasnamakan agama Islam, maka pelajarilah dengan lengkap yang seperti Habib bilang. Kalau bilang mau menjalankan sunnahnya, puasa sunnahnya sudah dijalankan belum? Sholat malamnya sudah dijalankan belum? Qobliyah Badiyahnya sudah dijalankan belum? Puasa awal bulan, pertengahan bulan, Baca Qur'annya bagaimana? akhir bulan, Ya di sayangnya. bulan-bulan tertentu, puasa terang bulan 13, 14, 15, Betul. terus baca Qur'annya, terus belajar ilmu-ilmu agamanya, kan wajib untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib. Jadi Iya. banyak hal yang wajibnya belum dijalankan, ngejar sunnah. Dan sunnahnya belum dijalankan semua, ngejar sunnah yang enak. Iya, sunnah yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Dan yang kedua